Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 19 Januari 2026. Dan tentunya berita terupdate teraktual juga datangnya dari kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini mengenai 30 petugas SAR yang dikerahkan evakuasi korban pesawat ATR 42500 di Jurang Gunung Bulu Saraung. Untuk melengkapi informasi tersebut kita sudah terhubung dengan rekan Embah dari Kabupaten Pangkep. Selamat sore rekan Embah. Ya, selamat sore, Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan rekan Embah bagaimana kemudian keberlangsungan ataupun juga informasi mengenai kapan dan juga dari mana tim SAR SRU 4 diberangkatkan hari ini? Ya, Vio dan bahwa tim SRU 4 pagi tadi sekitar pukul jam 7.15 itu diberangkatkan menuju dari Gunung Pusarau, Kabupaten Sulawesi Selatan dan mengambil titik start di pos-posan SCU Pasar Makassar yang berlokasi di Desa Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. 30 besar yang tergabung dalam tim SRU 4 ini dikomandoi atau dipimpin oleh warga sipil, yaitu warga Desa Bulu bernama Pak Arman, umur 38 tahun. Pak Arman ini dipilih untuk memimpin tim SAR ini karena dia langsung yang pertama menemukan uh, lokasi mayat ataupun korban jenazah di dalam jurang lereng Gunung Bulu pada minggu kemarin. Uh, Oleh itu, ini dipercayakan untuk memimpin SAR dalam membuka jalur ke lokasi melalui sisi utara dari lereng Gunung Bulu. Embah, informasinya yang kita sudah terima ini cukup terkendala jaringan dan suara yang dihasilkan akhirnya juga kurang maksimal. Apakah boleh cek sound terlebih dahulu lagi? Iya, rekan Embah masih bersama kami? Ya, Vio. Iya, baik. Sudah terdengar namun masih putus-putus. Vio. Iya, Ya, apakah ada memang kondisi lokasi? di sini tidak kurang lebih kan dengan ya, Iya, baik. ya Mungkin masih dapat. kondisinya masih putus. Halo? Iya, kadang baik, kadang terputus-putus rekan Embah. Boleh Ya, Vio. didengarkan lagi? Ya, Oke, baik. Seperti apa kondisi medan jurang yang tempat korban ya, pertama ditemukan rekan Vio. Embah? Ya, jadi kondisi korban pertama ditemukan ini berada di kedalaman 200 meter dari jurang lereng Gunung Bulu Saraung ini, sehingga pada minggu kemarin menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim di sekitar lereng Gunung Bulu Saraung ini. Vio. Ya, baik, rekan Embah, ada informasi mengenai bagaimana penampilan Arman yang juga merupakan pemandu dari 30 tim yang dikerahkan hari ini? Ya, Arman ini seperti tampilan biasanya, dia mengenakan jaket hadiah dari pembelian motor begitu dan membawa sebilah parang di pinggangnya. Jadi seperti gaya petani di desa pada umumnya. Aman tanpa berbaur dengan tim SAR lalu memimpin perjalanan menuju lokasi. Oke, baik. Iya, informasi yang kami terima ada kemudian arahan juga langsung dari Kolonel Infanteri Abi Kusnianto. Seperti apa yang disampaikan oleh Kolonel Infanteri Abi Kusnianto? Iya, dan arahnya tadi para officer yang terlibat tim SRU 4 ini diminta untuk saling memonitor sesama lain, khususnya masing-masing komandan tim, agar komunikasi tetap terjalin begitu kepada mereka juga tidak tercerai. Iya, baik. Total ada berapa tim SAR yang kini bergerak atau juga ditugaskan di kawasan Bulu Saraung terbaru, rekan Embah?
Ya, saat ini total tim SAR tugas dan tergabung dalam operasi pencarian dan evakuasi itu mencapai 1.200 orang, eh, didominasi di posko 20 kabupaten Pangkep ini. Kemudian di leang jadi saya Pangkep, beberapa tim SAR lainnya dari 4 tim berbeda itu juga bergerak dari arah Kabupaten Maros menuju titik lokasi perkiraan saat itu. Sedikit terputus-putus rekan Nemba. Jadi total tim SAR yang tergabung saat ini dalam pencarian ataupun evakuasi itu sebanyak 1.200 orang di Pangkep atau desa Penghulu. Juga tim SAR lainnya di Kabupaten Maros yang bergerak dari leang menuju lokasi pesawat. Baik, iya baik. Berarti per hari ini rekan Emba, apakah ada tantangan lagi yang kemudian didapati oleh tim pada saat evakuasi? Ya, kurang lebih 10 menit saya melaporkan saat ini. Saya mendengar dari radio digital lagi dari petugas TNI, di mana tim SAR yang melakukan proses melaporkan melalui hand talkie terdengar proses evakuasi masih terhalang oleh cuaca karena saat ini dilanda badai, hujan badai. Iya, baik. Kami menunggu update terbarunya yang akan dilaporkan untuk Tribunnews ketahui lebih lengkapnya rekan Emba ya. Nantinya akan kami hubungi dan juga dilaporkan lagi untuk Tribuners. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Karena cuaca dan juga mungkin kondisi jaringan yang berada di lokasi kurang stabil, makanya juga dari penyampaian yang disampaikan oleh rekan Emba kurang maksimal. Maka dari itu kita akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba, juga pernyataan dari Kasih Ops Basarnas Kota Makassar ada Bapak Andi Sultan, dan juga pernyataan dari Asrem Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Abi Kusnianto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Persiapan nanti berangkat ke jenazah. Ayo teman-teman, logistiknya kita sudah disiapkan, silakan diambil. Ada sini. Kita sama-sama semua. Pokoknya untuk seluruh empat ini kita punya logistik. Ayo personil yang ada di sini agar merapat ke depan masjid. Disampaikan ulang kepada seluruh instansi yang ada merapat ke halaman masjid. Demikian. Dia bisa 45 ya. Kau wakili peng. Perhatikan untuk berbagian. Siap. Selain keempat, dipertimbangkan, didiskusikan sama Pak Arman sama tim Polhut yang sudah sering masuk ke dalam, didiskusikan titik mana untuk estafetnya, sehingga tim nanti di dalam yang ke bawah tim inti seperti kelompok rescue, kelompok Jasdam Repelin, mungkin yang kap sebagian, marinir sebagian, untuk dibagi dua. Selain tim serempat atau tim penjemput supaya bergeser lebih jauh 5 langkah dari tim ini, bisa mendengarkan tapi bergeser supaya kita lebih fokus ke tim serempat ini. Sebelum kita mulai kegiatan, saya cek terakhir dulu. Untuk kapleri jumlah 12, untuk marinir jumlah 6, Jasdam jumlah 2, untuk Polhut jumlah 2, untuk Basarnas jumlah 5, siap. 4. Untuk masyarakat Pak Arman, yang selain Basarnas ada lagi? Kak, dari relawan ya? Ya, terus diberangkatkan kemana Pak? Ya, ini serumpat
yang dimana kita akan mengikuti jalur yang dimana jalur ini jalur dari petunjuk dari masyarakat yang bisa mengakses tempat di mana ditemukannya korban kemarin, karena anggota di sana ada sekitar 8 orang saat ini stay di sana, karena kemarin kita mencoba untuk mengangkat korban untuk dari evakuasi dari atas itu tidak mampu, terkendala dengan cuaca. Jadi kita mengambil opsi untuk melakukan evakuasi melalui lewat jalur masyarakat. Artinya korban dievakuasi lewat jalur darat, Pak ya? Iya, jalur darat. Siap. Ada 30 tadi yang diberangkatkan, Pak? Iya, ada 34, Pak. Ini misinya tim pertama ini untuk evakuasi memang. Hanya ini untuk selain melakukan pencarian juga melakukan evakuasi. Artinya fokus utama mereka evakuasi, Pak? Pak, sejauh ini apakah ada informasi soal adanya penemuan korban lainnya, Pak? Ya, untuk saat ini kemarin pada pukul 13.45 kan itu cuma itu untuk saat ini masih korban yang satu. Berarti belum ada tambahan, Pak? Belum. Kondisi Medan bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini yang kondisi Medan yang memang jarang dilalui dengan masyarakat dan memang tidak ada perkebunan di situ. Maka dari itu memang jalur yang kita ambil ini memang jalur cukup ekstrim untuk melakukan evakuasi. Kan ada tambahan 4 tim dari bawah, dari selatan itu dari Maros, itu menuju dinding bawah ketinggian. Karena kan kita tahu nih posisi ketinggian itu bentuknya terjal baru landai ke sini. Sehingga yang serpian jatuhan itu dimungkinkan sampai ke dasar. Kita sudah mengirimkan ada 4 tim gabungan dari SAR, Basarnas, TNI, Polri, termasuk Molput dan masyarakat sebagai penunjuk jalan menuju ke dasar jurang. Harapannya hari ini mereka bisa mengecek kondisi dasar tersebut, sehingga yang kita harapkan untuk penemuan jenazah semakin bisa maksimal. Ini 4 tim lewat jalur Maros, Pak ya? Jalur Maros ke Kampung Baru menuju ke dasarnya ataupun posisi tebing bawah. Pak, ini yang berangkat untuk evakuasi jenazah itu dilengkapi peralatan apa saja? Ada peralatan modeling, kemudian juga kita fokuskan orang-orang yang mahir dalam modeling. Oke. Bapak izin atas nama Abi Kusnianto, Kolonel Infanteri Abi Kusnianto. Abi Kusnianto. Asrendam. Siap. Makasih banyak, Pak. Siapa nanti berangkat ke jenazah? Ayo teman-teman, logistiknya kita sudah disiapkan, silakan diambil. Kita sama-sama semua. Pokoknya untuk seluruh 4 ini kita punya logistik. Ayo Personil yang ada di sini agar merapat ke depan masjid. Disampaikan ulang kepada seluruh instansi yang ada merapat ke halaman masjid. Demikian. Dia bisa 45 ya. Kau kili peng. Perhatikan bentuk perbagian. Siap. Selain keempat, dipertimbangkan, didiskusikan sama Pak Arman sama tim Polhut yang sudah sering masuk ke dalam, didiskusikan titik mana untuk estafetnya, sehingga tim nanti di dalam yang ke bawah tim inti seperti kelompok rescue, kelompok Jasdam Rifling, mungkin yang Kap sebagian, marinir sebagian, untuk dibagi dua. Selain tim seru 4 atau tim penjemput supaya bergeser lebih jauh 5 langkah dari tim ini.
bisa berdengaran tapi bergeser. Supaya kita lebih fokus ke tim serumpat ini. Sebelum kita mulai kegiatan, saya cek terakhir dulu. Untuk kapolri jumlah 12, untuk marinir jumlah 6, Jasdam jumlah 2, untuk Polhut jumlah 2, untuk Basarnas jumlah 5, siap. Untuk masyarakat Pak Arman, yang selain Basarnas ada lagi? Kak, dari relawan ya? Ya, terus Diberangkatkan kemana Pak? Ya, ini serumpat yang dimana kita akan mengikuti jalur yang dimana jalur ini jalur dari petunjuk dari masyarakat yang bisa mengakses tempat dimana ditemukannya korban kemarin, karena anggota di sana ada sekitar 8 orang saat ini stay di sana karena kemarin kita mencoba untuk mengangkat korban untuk dari evakuasi dari atas itu tidak mampu, terkendala dengan cuaca. Jadi kita mengambil opsi untuk melakukan evakuasi melalui lewat jalur masyarakat. Artinya korban dievakuasi lewat jalur darat Pak ya? Iya, jalur darat. Siap. Ada 30 tadi yang diberangkatkan Pak? Iya, ada 34 Pak. Ini misinya tim pertama ini untuk evakuasi memang. Hanya ini untuk selain melakukan pencarian juga melakukan evakuasi. Artinya fokus utama mereka evakuasi Pak? Pak, sejauh ini apakah ada informasi soal adanya penemuan korban lainnya Pak? Ya, untuk saat ini kemarin pada pukul 13.45 kan itu cuma itu untuk saat ini masih korban yang satu. Berarti belum ada tambahan Pak? Belum. Kondisi Medan bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Ya, ini yang kondisi Medan yang memang jarang dilalui dengan masyarakat dan memang tidak ada perkebunan di situ. Maka dari itu memang jalur yang kita ambil ini memang jalur cukup ekstrim untuk melakukan evakuasi. kan ada tambahan 4 tim dari bawah, dari selatan itu dari Maros, itu menuju dinding bawah ketinggian. Karena kan kita tahu nih posisi ketinggian itu bentuknya terjal baru landai ke sini. Sehingga yang serpian jatuhan itu dimungkinkan sampai ke dasar. Kita sudah mengirimkan ada 4 tim gabungan dari SAR, Basarnas, TNI, Polri, termasuk Polhut dan masyarakat sebagai pengunjung jalan menuju ke dasar jurang. Harapannya hari ini mereka bisa mengecek kondisi dasar tersebut, sehingga yang kita harapkan untuk penemuan jenazah semakin bisa maksimal. Ini 4 tim lewat jalur Maros Pak ya? Jalur Maros ke Kampung Baru menuju ke dasarnya ataupun posisi tebing bawah. Pak, ini yang berangkat untuk evakuasi jenazah itu dilengkapi peralatan apa saja? Ada peralatan monteling, kemudian juga kita fokuskan orang-orang yang mahir di alam monteling. Oke. Bapak izin atas nama Abi Kusnianto, Kolonel Infanteri Abi Kusnianto. Abi Kusnianto. Kusnianto. Asrendam. Siap. Makasih banyak Pak. Persiapan nanti berangkat ke jenazah. Ayo teman-teman, logistiknya kita sudah disiapkan, silakan diambil. Kita sama-sama semua. Pokoknya untuk seluruh 4 ini kita punya logistik. Ayo personil yang ada di sini agar merapat ke depan masjid. Disampaikan ulang kepada seluruh instansi yang ada merapat ke halaman masjid. Demikian. Dia bisa 45 ya. Kau pilih peng. Perhatikan untuk berbagian. Siap. Selain tim 4 segera sebelah ini Pak. Sebelah kanan saya.
dipertimbangkan, didiskusikan sama Pak Arman sama tim Polhut yang sudah sering masuk ke dalam, didiskusikan titik mana untuk estafetnya, sehingga tim nanti di dalam yang ke bawah tim inti seperti kelompok rescue, kelompok Jasdam Ravelin, mungkin yang Kap sebagian, marinir sebagian, untuk dibagi dua. Selain tim seruk 4 atau tim penjemput supaya bergeser. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan gardu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat, dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025,